Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidem, Om Sidirastu Tak Astu Swaha, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Oke, kita bertemu kembali di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11 pada pertemuan yang kedua. Oke, kita lanjut saja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini adalah manfaat yoga, kemudian ajaran Ashtanga Yoga, dan persiapan dan tahapan pelaksanaan yoga asanas. Oke, kita lanjut. Manfaat yoga. Ya. Manfaat yoga itu adalah mencapai tujuan tertinggi agama Hindu. Jadi dengan melakukan yoga kita bisa mencapai tujuan tertinggi agama, yaitu adalah moksha. Manfaat yang kedua, dengan yoga kita bisa memperoleh kesehatan jasmani dan rohani. Jadi ada dua hal yang kita peroleh pada saat kita melakukan yoga. Yang pertama, mencapai tujuan tertinggi atau moksha. Yang kedua adalah kesehatan jasmani dan rohani. Keadaan pikiran menurut yoga. Keadaan pikiran menurut yoga yang pertama itu adalah ksipa, di mana pikiran itu dipengaruhi oleh rajas dan tamas. Pada saat pikiran dipengaruhi oleh rajas dan tamas, maka pikiran itu ibaratnya kuda yang liar, tidak pernah diam, dan sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya adalah muda, di mana pikiran yang dipengaruhi oleh guna tamas. Pada saat pikiran dipengaruhi oleh guna tamas, maka pikiran itu akan menjadi lamban dan avidya. Kemudian keadaan pikiran selanjutnya adalah viksipta, yaitu pikiran yang dipengaruhi oleh guna rajas. Pada saat pikiran dipengaruhi oleh guna rajas, pada saat itu maka pikiran menjadi bingung atau terpecah. Keadaan pikiran selanjutnya itu adalah ekarga, di mana guna satpam mempengaruhi pikiran. Maka pikiran itu menjadi terpusat pada objek-objek tertentu. Kemudian niruda adalah pikiran yang terkendali. Nah, yoga ini bertujuan untuk mencapai tahapan atau keadaan pikiran yang niruda atau pikiran yang terkendali. Selanjutnya kita bahas Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga berasal kata asta yang artinya 8, kemudian angga yang artinya adalah tahapan, kemudian yoga artinya menghubungkan diri. Jadi Ashtanga Yoga artinya adalah 8 tahapan untuk mencapai yoga atau 8 tahapan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Baik, kita bahas satu persatu bagian dari Ashtanga Yoga. Yang pertama itu adalah yama atau biasa disebut dengan panca yama brata. Apa itu panca yama brata? Panca yama brata adalah pengendalian diri tingkat jasmani. Ya, ini adalah pengendalian diri tingkat dasar. Nah, panca yama brata ini tertuang atau diuraikan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 35 sampai dengan 39. Oke, kita lihat bagian-bagian panca yama brata. Yang pertama itu adalah ahimsa, artinya tidak melukai makhluk lain dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jadi tidak menyakiti dalam hal ini bukan hanya dalam perbuatan tetapi juga dalam pikiran dan perkataan. Nah, ini yang perlu dihindari. Yang pertama itu adalah ahimsa. Yang kedua adalah satya, yang artinya adalah jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian bagian panca yama brata yang ketiga itu adalah asteya, yang artinya adalah pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya. Dengan kata lain, asteya itu artinya tidak mencuri. Kemudian yang keempat, bagian dari panca yama brata itu adalah brahmacari, yang artinya pantang melakukan hubungan seksual.
Dan yang terakhir itu adalah aparigraha, yang artinya adalah pantang dengan kemewahan, atau seorang yogi lebih menginginkan hidup sederhana. Demikian bagian pertama Astanga Yoga, yaitu adalah Panca Yamabrata. Kemudian kita masuk ke bagian Astanga Yoga yang kedua, yaitu adalah Panca Niyamabrata. Apa itu Panca Niyamabrata? Adalah 5 macam pengendalian diri tingkat rohani, ya. Jadi lebih lanjut dari pengendalian diri tingkat jasmani tadi menjadi pengendalian diri tingkat rohani, atau yang disebut dengan Panca Niyamabrata. Panca Niyamabrata ini tertuang dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 dari sloka 40 sampai sloka 45. Bagian Panca Niyamabrata yaitu adalah yang pertama Saucha, artinya kebersihan atau kesucian lahir dan batin. Dan yang kedua yaitu Santosa, yang artinya adalah kepuasan. Yang ketiga itu adalah Tapa, pengekangan indria. Kemudian keempat adalah Swadhyaya, yang artinya mempelajari kitab suci atau mempelajari agama. Yang kelima adalah Iswara Pranindana, yang artinya adalah penyerahan diri secara total kepada ide Sang Yang Widewasa. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga dari ajaran Astanga Yoga, yaitu adalah asanas. Asanas ini artinya adalah sikap duduk dalam melakukan yoga. Ya, asanas juga disebut sebagai sikap tubuh, pose-pose yang dilakukan pada saat melakukan yoga. Kemudian bagian yang keempat itu adalah pranayama. Pranayama ini artinya adalah pengaturan napas. Dalam yoga kita mengenal ada 3 proses pengaturan napas. Yang pertama itu adalah puraka, yang artinya adalah memasukkan nafas, menarik nafas. Kemudian kumbhaka, yang artinya adalah menahan nafas. Yang ketiga recaka, yang artinya mengeluarkan nafas. Kemudian yang kelima itu adalah pratyahara. Pratyahara itu adalah penguasaan indria oleh pikiran. Jadi pikiran ini harus menguasai indria-indria pada diri kita. Pada saat pikiran itu bisa mengendalikan indria, pada saat itulah kita sudah berada pada tahapan pratyahara. Misaya tidak mempengaruhi pikiran, ya ini yang dimaksud. Pada saat misaya, objek dari indria itu tidak lagi menggoyahkan pikiran kita, pada saat itulah kita sudah mencapai pada tahapan pratyahara. Kemudian yang keenam adalah dharana. Dharana ini adalah pengendalian pikiran agar terpusat pada suatu objek. Ya, jadi pikiran kita itu diarahkan untuk terpusat pada objek-objek tertentu. Ya, sehingga nanti kita bisa lanjut pada dhyana. Ya, memusatkan pikiran pada Tuhan. Tadi pada dharana pada objek tertentu. Tapi pada dhyana pikiran kita itu dipusatkan pada Tuhan dan pada manifestasi daripada Tuhan itu. Kemudian yang terakhir itu adalah samadhi. Samadhi ini adalah tahapan terakhir dari Astanga Yoga. Ya, pada saat samadhi inilah sudah tercapai tujuan tertinggi umat Hindu yang disebut dengan moksha. Ya, ini samadhi adalah tahapan tertinggi dalam yoga. Kemudian tingkatan-tingkatan samadhi. Ya, ada 2 tingkatan samadhi. Seseorang yang mencapai samadhi, sampratnata samadhi, di mana yogi yang mencapai sampratnata samadhi itu adalah berada pada posisi masih memiliki kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi belum total mencapai yang namanya samadhi. Tetapi yogi yang sudah mencapai asampratnata samadhi, dia sudah tidak sadar lagi tentang keadaan lingkungannya. Dan pada saat itulah seorang yogi yang mencapai
Asampratnata Samadhi bisa mencapai namanya jiwa mukti. Oke. Kemudian kita lanjut Tuhan menurut yoga. Ya. Menurut yoga, Tuhan itu dikatakan the perfect supreme being. Jadi Tuhan itu adalah yang maha sempurna, yang maha segalanya, yang maha tahu. Itu menurut yoga. Yoga dikatakan bahwa Tuhan itu adalah the perfect being. Kemudian dikatakan Tuhan itu adalah purusa, unsur kejiwaan yang tidak dipengaruhi oleh avidya atau kebodohan, egoisme, nafsu, dan kebencian. Kemudian terakhir, yoga menyatakan bahwa Tuhan itu terbebas dari karma dan Tuhan dinyatakan tidak berada dalam lingkaran karma tersebut. Demikian pandangan yoga terhadap Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam persiapan melakukan yoga. Ya, yoga sebaiknya dilakukan pada saat matahari akan terbit, ya, disebut dengan Brahma Muhurta. Ya, sebelum matahari terbit itu disebut Brahma Muhurta, itu waktu yang tepat, yang paling baik untuk melakukan yoga. Pada saat melakukan yoga, diusahakan untuk menggunakan pakaian atau busana yang longgar sehingga mudah untuk melakukan gerakan-gerakan yoga. Nah, kemudian di ruangan terbuka, artinya yoga itu diusahakan dilakukan di ruangan yang terbuka, tetapi tidak terkena sinar matahari, ya. Ya, ini. Kemudian arahnya itu adalah menghadap matahari. Jadi kalau kita melakukan di pagi hari Brahma Muhurta, berarti kita melakukan yoga menghadap ke sebelah timur. Menggunakan alas, ya, usahakan menggunakan alas, minimal matras, ya, bisa juga digunakan. Ya, ini yang terpenting, perut dalam keadaan kosong, tidak makan 3 atau 4 jam sebelum melakukan yoga. Jadi usahakan perut itu dalam keadaan kosong, tidak dalam keadaan kenyang, karena nanti kalau perut dalam keadaan kenyang bisa saja pada saat melakukan yoga akan terjadi kontraksi dalam perut sehingga menyebabkan pusing, mual, bahkan muntah pada saat yoga. Ini persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan yoga. Ya. Kemudian tahapan melakukan yoga. Yang pertama itu adalah konsentrasi, persiapan awal, ya kan. Ya. Yang pertama yang dilakukan adalah duduk dengan rileks dengan mengambil sikap yang enak sesuai dengan kesenangan kita sendiri. Ya. Sikap apa, sikap duduk yang bagaimana yang disenangi, yang membuat kalian rileks, sikap itu yang diambil. Apakah silasana, ya, misalnya wajrasana yang perempuan, silakan, yang membuat kalian menjadi rileks. Kemudian meluruskan 3 hal, yaitu tulang punggung, leher, dan kepala. Setelah duduk rileks, usahakan berdiri duduk dengan tegak. Ya, ini kalau tulang punggung, leher, dan kepala sudah lurus, pada saat itulah badan kita sudah tegak. Setelah itu memejamkan mata untuk memulai berkonsentrasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsentrasi atau menyampingkan segala hal di lingkungan kita segala. Selanjutnya adalah kontemplasi, menyadari diri. Jadi setelah konsentrasi kita juga harus menyadari diri kita bahwa kita dalam keadaan sadar melakukan yoga ini. Kita lanjut tahapan kedua, itu adalah mantra. Ya. Mantra yoga, setelah melakukan persiapan tadi, kita melakukan japa mantra, diawali dengan Om 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan Gayatri Mantram, kemudian dilanjutkan dengan Martyum Jaya Mantram, kemudian dilanjutkan dengan Maha Martyum Jaya Mantram,
dan diakhiri dengan Paramasanti. Ya, kita bahas. Yang pertama adalah Om 3 kali, kemudian Gayatri Mantra. Ya, bait pertama Puja Trisandewa, Om Burbuah Swah Tatsawitu Warenyam Bargo Dewa Syo Dimahi Yoyona Prachodayat. Kemudian Mertyum Jaya Mantram. Ya, Om Asatoma Sadgamaya Tama Shoma Jyotirgamaya Mertyurma Amritam Gamaya. Itu Mertyum Jaya Mantram. Kemudian Maha Mertyum Jaya Mantram itu adalah Om Trayam Bakam Yajamahi Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandanat Mertyurmuksya Mamretat. Dan diakhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Dan usahakan pada saat melakukan japa mantra ini dilakukan dengan perasaan khusyuk, ya, sehingga mantra ini terasa getarannya. Oke, tahapan yang ketiga yaitu Pavana Muktasana. Itu adalah gerakan-gerakan pemanasan. Pavana itu artinya adalah angin, mukta itu artinya mengeluarkan, asana itu artinya gerakan. Jadi Pavana Muktasana artinya gerakan mengeluarkan angin. Jadi dalam bahasa olahraganya Pavana Muktasana ini sama dengan pemanasan. Tahapan keempat itu melakukan Surya Namaskar, ya, gerakan-gerakan menghormati Dewa Surya. Ya, ada 12 gerakan, setengah putaran, jadi satu putaran ada 24 gerakan. Setelah melakukan Surya Namaskar beberapa kali putaran, maka dilanjutkan dengan melaksanakan asanas yang memungkinkan bisa dilakukan. Jadi dengan catatan, lakukanlah asanas yang kira-kira bisa dilakukan, jangan terlalu dipaksakan kalau tidak bisa melakukan asanas tersebut. Ya, intinya tetap berusaha melakukan asanas, tetapi jangan terlalu dipaksakan. Yang terakhir itu adalah Savasanas. Savasanas ini adalah relaksasi setelah kita melakukan gerakan-gerakan yoga. Ini sangat penting karena dengan relaksasi kita akan mengembalikan kesegaran tubuh kita setelah melakukan gerakan-gerakan yoga. Kemudian pada saat selesai melakukan Savasanas, maka ditutup dengan Paramasanti, doa Paramasanti. Demikian tahapan-tahapan untuk melakukan yoga. Oke, kita lanjut pada tugas. Ya. Ada 4 tugas. Yang pertama adalah jelaskan tentang ajaran Astanga Yoga. Kemudian yang kedua, jelaskan pandangan yoga terhadap Tuhan. Yang ketiga, jelaskan persiapan sebelum melakukan yoga. Dan yang keempat, jelaskan tahapan-tahapan melakukan yoga. Demikian, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.